Selamat datang di mata kuliah Audit Teknologi Informasi di Prodi Sistem Informasi. Topik pada pertemuan kali ini adalah Auditing dan Internal Control. Oke, topik pada pertemuan ini adalah latar belakang dari audit, apa definisi atau pengertian dari audit, dan kenapa kita membutuhkan audit. Nah, sebelum kita melangkah dengan pertanyaan tadi, kita akan membahas sedikit mengenai bisnis, karena pada dasarnya yang kita audit ini nanti adalah sebuah organisasi. Organisasi itu biasanya running the business, jadi tidak ada organisasi yang tidak running the business. Karena itu kita paham dulu apa yang disebut bisnis. Bisnis pada dasarnya akan memiliki tujuan, yaitu pertama mencapai keuntungan pastinya ya, berupa uang, bisa ada beberapa keuntungan tangible atau intangible benefit, yang pasti tujuannya untuk mencapai keuntungan atau profit. Yang kedua, untuk dapat bertahan. Jadi banyak bisnis itu tujuannya juga untuk dapat bertahan di bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah sebuah bisnis itu harus memiliki tujuan itu untuk berkembang. Jadi selain sudah mencapai profit, sudah sustain, tapi juga harus dapat berkembang. Jadi tidak jalan di tempat saja, tetapi sebuah bisnis itu harus bisa berkembang. Oleh karena itu, bisnis itu harus fokus pada keahliannya masing-masing. Nah, pada dasarnya sekarang itu, hampir kebanyakan bisnis itu sudah memiliki fungsi IT-nya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak pernah lagi atau jarang melihat sebuah bisnis yang tidak memanfaatkan IT untuk membantu proses bisnis dalam perusahaan. Nah, biasanya bisnis dalam sebuah organisasi itu terdiri dari rangkaian dari bisnis proses. Rangkaian proses atau bisa juga disebut dengan bisnis proses. Nah, selain itu juga perusahaan biasanya memiliki struktur hierarki. Misalnya dalam struktur organisasi, siapa yang menjadi board director, di bawah board director itu siapa, di bawah manajer siapa. Nah, biasanya bisnis itu memiliki hierarki struktur. Berikutnya adalah kita harus memahami bahwa saat ini bisnis itu pasti akan menghadapi beberapa tantangan atau challenge. Apa saja itu ya, biasanya dari perubahan. Jadi bisnis itu pasti akan menghadapi banyak perubahan ya, seperti yang kita lihat aja dalam waktu dekat ini adanya tantangan yang datang dari pandemi. Jadi banyak sekali proses yang berubah, banyak sekali perubahan-perubahan yang harus diadaptasi oleh bisnis untuk dapat mencapai tujuan yang tadi gitu. Yang berikutnya adalah kompetitor ya, pastinya ya. Bisnis itu pasti akan memiliki pesaing-pesaing. Nah, karena itu bisnis ini harus berusaha lebih baik dari pesaingnya untuk dapat tetap sustain di bisnis, untuk dapat berkembang, dan untuk dapat mencapai keuntungan yang sudah kita sebutkan tadi dalam tujuan bisnis yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bergerak, apa sih tujuan IT, apa sih role IT dalam bisnis itu secara umum. Dulu, IT itu tujuannya hanya untuk supporting. Supporting itu artinya hanya untuk membantu bagi bisnis untuk dapat bekerja gitu. Jadi bukan menjadi proses bisnis utama, jadi hanya supporting. Bukan menjadi. Nah, sekarang sudah menjadi enabler. Enabler itu artinya adalah tanpa IT function, tanpa IT dalam fungsi, tanpa memanfaatkan IT dalam fungsi bisnis, bisnis itu tidak dapat bekerja dengan baik gitu. Jadi sudah bergerak dari yang dulunya itu hanya supporting, sekarang menjadi enabler. Kita dapat mengambil contohnya misalnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Tanpa adanya IT, ya mungkin perusahaan itu tidak akan pernah ada. Nah, sekarang itu IT itu sudah menjadi terminologi yang meluas ya. Jadi tidak hanya penggunaan sistem informasi saja, sudah mencakup ke sana itu infrastrukturnya, software, operator, aturan-aturan yang berlaku, dan dokumentasi-dokumentasi yang akan digunakan. Nah, itu sudah menjadi terminologi yang sudah meluas untuk IT saat ini. Informasi itu mahal. Nah, setiap proses dalam bisnis itu pasti akan membutuhkan input dan menghasilkan output. Jadi namanya proses bisnis itu atau information system itu, dia akan ada inputan terus masuk ke proses dan akan menghasilkan output. Outputnya apa? Yaitu informasi. Nah, dalam setiap proses itu akan menghasilkan namanya output. Untuk sistem informasi, outputnya adalah informasi. Nah, informasi ini akan menjadi sangat krusial ya. Karena apa? Karena dia sangat sensitif, krusial dan sangat berharga. Jadi seharusnya tidak jatuh ke tangan yang
tidak berhak atau ke tangan yang salah. Misalnya siapa? Kompetitor contohnya. Nah, informasi yang leak atau informasi yang bocor atau informasi yang keluar dari atau informasi yang jatuh ke tangan orang yang tidak tepat dapat menjadi sangat merugikan. Nah, merugikan ini dalam segi kualitatif dan kuantitatifnya. Oleh karena itu, informasi tersebut harus dilindungi dengan cara yang sesuai atau cara yang proper. Jadi di sini kita karena informasi itu sudah menjadi salah satu hal yang sangat krusial, ekspensif, ya kita harus melindunginya. Nah, jadi di sini ada kata kunci yaitu protection. Jadi information protection is a must. Jadi proteksi atau perlindungan terhadap informasi saat ini adalah sebuah keharusan. Jadi kita tidak dapat menghindari dari sana. Information protection is a must. Nah, kunci untuk mengamankan informasi yang precious tadi, informasi yang berharga tadi, yaitu ya dengan memprotek prosesnya gitu. Jadi kan tadi kita sebut bahwa inputnya kemudian dimasukkan ke proses, hasilnya adalah informasi. Nah, bagaimana kunci utama kita untuk mengamankan dari informasi tersebut tadi adalah dengan melindungi prosesnya. Proses di mana informasi itu mengalir gitu. Jadi kita harus melindungi prosesnya dari risiko-risiko potensial, dari beberapa risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja itu. Bagaimana risiko itu akan memberikan dampak atau impact terhadap keseluruhan dan sesering apa risiko tersebut muncul. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dari risiko tersebut. Yang kedua adalah kita harus melihat dampak atau impact dari risiko tersebut kalau terjadi. Dan yang berikutnya adalah seberapa sering risiko tersebut terjadi. Oleh karena itu, setelah kita dapat menentukan ketiga hal ini, nah kemudian kita akan dapat mengimplementasikan kontrol yang tepat untuk mengeliminasi atau mengurangi dampak dari risiko tersebut. Atau bahkan mengurangi risiko tersebut gitu. Jadi kita pahami di sini bahwa kata kuncinya adalah protecting the process. Di situ kita apa yang akan kita lakukan di proses ini adalah memahami atau menganalisis apa itu potensial risk yang mungkin muncul di dalam proses. Yang kita lakukan dalam menganalisis potensial risk adalah pertama mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, kita melihat dampak dari setiap risiko tersebut dan seberapa sering risiko tersebut akan terjadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari definisi dari audit itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat dua definisi, walaupun banyak definisi yang lain nanti yang akan bisa kalian baca di beberapa buku ya. Nah, dalam pertemuan ini kita melihat dua definisi yang diberikan oleh yang pertama ISO, yang kedua oleh ITIL. ISO itu adalah sebuah standar internasional untuk standardization ya, International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO, dan yang kedua itu adalah ITIL, yaitu Information Technology Infrastructure Library. Nah, kita lihat definisi dari kedua organisasi tersebut ya. Yang pertama, menurut ISO, audit atau auditing itu adalah sebuah proses yang sistematis, independen. Sistematis di sini berarti tersistem ya. Yang berikutnya adalah independen. Independen artinya bebas, tidak terikat dengan lembaga manapun, dan terdokumentasi. Ya, kita lihat adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dengan tujuan untuk memperoleh bukti dari audit, yaitu audit evidence, dan kemudian mengevaluasi bukti tersebut secara objektif. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pada tingkat manakah dari proses-proses yang tadi itu, proses yang dalam perusahaan tadi itu ya, dalam tingkat yang manakah bahwa audit kriteria itu dipenuhi. Jadi kita bisa melihat
ada sebuah standar yang disebut dengan audit kriteria. Nah, kalau menurut ISO, bahwa audit itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, bebas, dan terdokumentasi yang tujuannya untuk memperoleh bukti-bukti dari audit itu, untuk memperoleh audit evidence yang kemudian bukti-bukti audit ini akan dievaluasi secara objektif. Nah, tujuannya untuk mengetahui berdasarkan dari audit evidence tadi sampai level mana atau sampai tingkat manakah kriteria dari audit itu dipenuhi. Jadi berarti akan ada, kita bisa melihat di sini ada sebuah kriteria. Nah, kita akan melihat dari bukti yang ada sampai sejauh mana kriteria-kriteria tersebut terpenuhi. Kalau menurut ITIL, auditing itu adalah sebuah inspeksi dan verifikasi. Jadi ada dua kegiatan di sini, inspeksi dan verifikasi yang formal. Jadi kita inspeksi, kemudian hasil inspeksi ini akan diverifikasi, tujuannya untuk memeriksa atau to check apakah standar atau set of guidelines, jadi standar atau set of guidelines tersebut itu dipenuhi atau tidak. Jadi kita melihat dalam perusahaan, dia akan melihat bahwa setelah dilakukan inspeksi terus ke verifikasi, itu gunanya untuk apa? Ngecek apakah standar atau guideline yang sudah diberikan itu dipenuhi oleh si organisasi tersebut. Nah, kemudian inspeksi tersebut dan verifikasi tersebut itu dicatat atau direcord secara akurat. Nah, dengan cara yang efektif dan efisien, nah target itu akan dipenuhi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya perbedaannya dan persamaannya. Jadi yang lebih banyak itu persamaannya dalam artian bahwa tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian terhadap, kalau menurut ISO menyebutnya audit kriteria, kalau ITIL menyebutnya standar atau guideline. Jadi bagaimana tingkat pemenuhan terhadap audit kriteria slash standar slash guideline. Nah, itulah gunanya kalau kita melihat dari definisi ini, kita melihat itulah tujuan utama dari auditing. Oke, berikutnya setelah kita memahami apa yang disebut dengan definisi audit, pada dasarnya IT audit tersebut itu tadi kan definisi audit secara umum. Nah, IT audit secara spesifik adalah sebuah effort atau usaha untuk membantu bisnis mencapai goals. Kita sudah memahami tadi goals-goals yang perusahaan lakukan ya, yang perusahaan harus punya ya. Nah, IT audit itu adalah sebuah usaha untuk menolong bisnis dalam mencapai goals-nya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan internal control. Jadi proses dalam perusahaan itu dikontrol, itu artinya internal. Jadi mengontrol atau menghandle itu dari internalnya, jadi bukan dari eksternal proses, tapi dari secara internal. Kontrol-kontrol tersebut gunanya untuk apa? Untuk melakukan proteksi terhadap IT. Dari A sampai ke Z. Tadi kita sebut bahwa IT itu sudah melebar ya, sudah luas. Kita bisa melihat dari infrastruktur, perangkat lunak, perangkat keras. Tadi juga bisa melihat dari brainware-nya, yaitu orang-orang yang menggunakannya, dari standar, proses. Nah itu dari A sampai Z-nya itu. Nah, internal control ini digunakan untuk memproteksi dari A sampai Z tadi, untuk menghasilkan solusi yang efektif dari isu-isu yang muncul. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa audit itu tidak hanya untuk melaporkan ada isu, ada masalah, ada pelanggaran gitu. Walaupun itu yang dilakukan, tapi tujuan dari audit itu tidak hanya untuk report the issue, tetapi juga untuk nge-promote atau mendevelop sebuah solusi untuk addressing the issue tersebut. Jadi kita harus memahami bahwa tujuan dari audit ini atau audit secara keseluruhan, tujuannya tidak hanya untuk mereport the issue, tetapi tujuan besarnya dari IT audit adalah untuk promoting the solution. Jadi kita harus memberikan solusi atau develop a solution terhadap isu-isu yang muncul tadi. Jadi dari mana sejarah dari audit itu sendiri? Sejarah audit itu dimulai dari keuangan ya, dari finance. Nah, audit sendiri pertama kali diimplementasikan dalam bidang finance atau keuangan.
IT atau teknologi informasi itu mulai memasuki ranah dari keuangan itu melalui EDP ya, Electronic Data Processing. Jadi kalau dulu finance itu dilakukan secara manual yaitu menggunakan pencatatan, nah IT itu mulai masuk ke arah finance itu melalui namanya Electronic Data Processing. Jadi di sanalah pertama kali finance itu IT itu masuk ke finance melalui Electronic Data Processing tadi. Nah, konsep baru dari elektronik atau EDP tadi itu memaksa auditor finance tadi untuk masuk ke IT. Jadi kalau dulunya auditor itu mereka hanya ngecek keuangan gitu, mana bukti pembayaran ini, apakah sudah sesuai bahwa uang masuk itu, bahwa misalnya pembelian akan dicatat di sini, misalnya seperti itu ya. Tapi sekarang dengan menggunakan konsep baru dari EDP tadi, financial auditor ini akan, disitulah mereka mulai masuk ke melakukan pengecekan bukan lagi ke manual processingnya tetapi ke IT-nya. Nah, selain itu juga perkembangan dari e-commerce ini memberikan area baru dalam auditing. Nah, saat ini bahwa kita menyatakan bahwa audit itu tidak hanya lagi dilakukan di keuangannya, tapi dalam semua proses di dalam IT itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan EDP, ya tidak hanya dalam finance-nya lagi akan diaudit, tetapi seluruhan proses dari IT system itu akan diaudit. Nah, dengan melakukan audit ini diharapkan ada kepastian bahwa informasi, jadi kita melakukan audit, setelah audit tujuannya untuk audit ini apa? Untuk memastikan bahwa informasi yang diproses dalam sistem itu aman dan dengan cara yang benar, atau dengan kata lain integrity. Kita melihat dari level integrity datanya. Jadi dengan kita melakukan audit terhadap IT, kita memastikan bahwa informasi itu diproses dengan memastikan integritinya, integriti informasi atau data terjamin. Nah, selain itu juga dengan audit ini sendiri kita memastikan bahwa operasi atau proses yang dilakukan dalam sistem itu dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu juga bahwa kita memastikan bahwa dengan audit ini memastikan bahwa aset tadi kita sebut ya, informasi itu sangat berharga, oleh karena itu sekarang informasi itu sudah disebut sebagai aset. Nah, aset itu harus dijaga. Nah, karena namanya aset ya, jadi kalau sekarang aset itu tidak hanya berupa gedung, mesin, tapi informasi itu sudah menjadi aset, oleh karena itu harus dijaga, harus diamankan. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat mencapai tujuan dari informasi itu sendiri. Jadi informasinya diamankan, tujuannya untuk pertama yang tadi ya, bahwa informasi itu sudah krusial, jadi seharusnya itu dijaga kerahasiaannya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini kan, kita dulu information itu security itu ada CIA ya, integrity, berikutnya kita melihat juga di sana ada confidentiality, dan kemudian yang terakhir adalah authenticity. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga bahwa data itu atau informasi yang dikelola itu sudah dilindungi dengan cara yang benar. Oke, demikian pertemuan untuk topik ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe audit, kemudian siapa yang akan melakukan audit dan siapa yang akan diaudit untuk topik internal control audit dan internal control ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih.